Kamu pasti tidak menyangka berbaring di tempat tidur dan menonton video pendek benar-benar mengikat sistem. Kamu hanya bosan di rumah dan menonton TikTok. Tiba-tiba melihat video seperti ini. Setelah menonton video tersebut, kamu mencibir dan berpikir bahwa video lucu sekarang sangat banyak. Tetapi dengan mentalitas lebih baik percaya daripada tidak, kamu tetap mengirim 3 ekspresi dengan santai. Setelah itu, kamu keluar dengan santai. Hari ini adalah hari peringatan 3 tahun kamu berkencan dengan pacarmu, Liu Ruyan. Kamu juga mendapatkan gaji pertama dari magangmu, 5.000 yuan Tiongkok. Kamu meminta cuti 2 jam dari atasanmu sebelumnya dan dengan hati-hati memilih hadiah untuk memberikan kejutan kepada Liu Ruyan. Kamu mengendarai sepeda listrik kecilmu ke dekat gedung perusahaan tempat pacarmu, Liu Ruyan, magang, menunggu pacarmu pulang kerja. Melihat orang-orang yang keluar satu demi satu, kamu mengamati dengan cermat, takut melewatkan. Dari jauh, seorang gadis mengenakan t-shirt putih dan rok panjang hitam selutut muncul di garis pandang. Rambut panjangnya yang lembut bergetar tertiup angin. Melihat Liu Ruyan melihat sekeliling, kamu memiliki banyak pikiran di benakmu. Saat kamu akan pergi, kamu melihat sebuah mobil hitam. Audi A6 berhenti di sisi Liu Ruyan. Seorang pria berusia 30-an turun dari mobil, dan Liu Ruyan dengan malu-malu melompat. Memberi pelukan. Seketika, kamu berdiri terpaku di tempat. Dengan menahan dorongan untuk memukul, kamu bergegas maju. Kamu ingin bertanya dengan jelas. Liu Ruyan, siapa dia? Liu Ruyan yang sedang berpelukan terkejut. Dengan cepat melepaskan pria itu. Dia melihatmu dengan mata merah dan dengan takut memeluk lengan pria itu lagi. Pria Audi juga bereaksi dan menepuk punggung Liu Ruyan, memberi isyarat agar dia tenang. Kamu pacarnya Yanyan, kan? Tidak, seharusnya mantan pacar. Sekarang aku pacarnya. Tolong jangan ganggu pacarku di masa depan, atau akibatnya akan serius. Pria Audi berkata dengan sinis, Yanyan, bukankah kita sudah sepakat untuk bekerja keras bersama? Apakah kamu sudah melupakan sumpah yang pernah kita buat setelah lulus? Karena hari ini kamu melihatnya. Tepat untuk menjelaskan kepadamu. Mari kita putus. Kamu tidak bisa memberiku kehidupan yang aku inginkan. Cinta tidak bisa dimakan. Cinta membutuhkan materi untuk dipertahankan, dan kamu hanyalah orang miskin. Tolong jangan ganggu aku di masa depan, atau pacarku akan marah. Nak, cepat pergi. Kamu tidak pantas untuk Yanyan. Setelah mengatakan itu, dia mencubit pantat Liu Ruyan dengan keras. Pergi dan tunggu aku di mobil. Aku sudah memesan hotel. Malam ini aku pasti akan membuatmu memohon ampun. Melihat keduanya bercumbu di depanmu, hatimu hancur berkeping-keping. Melihat mobil yang melaju pergi. Dengan orang-orang yang menunjuk dan berbisik, kamu menutup mata, membiarkan air mata mengalir di pelupuk mata. Kamu berdiri di sana untuk waktu yang lama, seolah mengucapkan selamat tinggal pada masa mudamu, dan seolah-olah sedang memperingati cinta yang telah mati. Gambar kalian berdua selama beberapa tahun terakhir terlintas di benakmu, ada tawa dan kesedihan. Lepaskanlah. Mungkin aku tidak pernah benar-benar mengenalnya, 3 tahun hubungan tidak bisa mengalahkan godaan materi. Sakit menusuk di otak. Selamat kepada host karena telah membangkitkan sistem rabat konsumsi 100 kali lipat, host dapat memperoleh rabat 100 kali lipat untuk setiap jumlah yang dikonsumsi. Jumlah rabat sistem diperoleh melalui saluran normal. Silakan gunakan dengan percaya diri, jangan khawatir akan dibawa untuk diiris. Untuk memastikan konsumsi host tidak dibatasi oleh kuota, host diberikan kartu hitam VIP Ban Global. Semua rabat masuk ke rekening kartu hitam. Sekarang dikirim ke ransel host, kamu terkejut dengan suara yang keluar dari otakmu, lalu segera membuka ransel. Sebuah kartu yang memancarkan cahaya hitam tergeletak diam di dalam tas. Ini bukan ilusi, aku benar-benar dipilih oleh sistem. Sebagai penggemar novel web, kamu tidak asing dengan sistem. Dulu kamu juga pernah berfantasi tentang suatu hari ditimpa sistem. Menuju puncak kehidupan. Tanpa diduga, sistem benar-benar datang setelah putus hari ini. Dengan gembira kamu mengangkat skuter listrik kecil yang jatuh di pinggir jalan. Pergi ke toko serba ada di samping. Bos, beri saya sebotol air mineral. Setelah memindai kode untuk membayar, seperti yang diharapkan, suara merdu itu terdengar. Selamat kepada host atas konsumsi 2 yuan. Rabat 200 telah ditransfer ke kartu hitam VIP Anda dengan nomor ekor 8888. Bos, ambilkan saya sekotak wazi. Anak muda, bisakah kamu selesai membeli dan membayar semuanya bersamaan? Bolak-balik seperti ini membuatku pusing. Hehe. Paman, saya perhatikan. Hehe. Selamat kepada host atas konsumsi 50 yuan. Rabat 5.000 yuan telah ditransfer ke kartu hitam dengan nomor ekor 8888. Meninggalkan toko serba ada. Kamu kembali ke rumah kontrakan, melihat ruangan sempit ini, diam-diam membuat keputusan. Harus berusaha untuk mendapatkan rabat. Dering. Sebuah dering telepon mengganggu lamunanmu. Mengeluarkan ponsel dan melihatnya, itu Yang Chen. Itu teman sekamarmu di universitas. Ada 4 orang di asrama. Yang tertua adalah Yang Chen, yang kedua adalah Cheng Wen. Yang ketiga adalah Wang Chao, dan kamu adalah yang keempat.
Keempatnya berada di asrama yang sama sejak tahun pertama. Hubungan sangat baik. Kakak, ada apa mencariku? Adik, aku dan yang kedua dan ketiga ada di hotpot Sichuan tua di depan gerbang sekolah. Cepat datang, hanya kamu yang kurang. Oke, kakak. Aku akan segera tiba di dalam restoran hotpot. Yang Chen sedang menginstruksikan Cheng Wen dan Wang Chao. Nanti kalau Lausi datang, jangan ada yang membahas masalah putus. Biarkan dia minum saja. Biarkan dia melampiaskan emosinya. Kalian jangan melihat Lausi yang biasanya ceroboh, sebenarnya dia terlalu suka memendam masalah. Baik, bos. Kamu bilang Liu Ruyan ini juga bagaimana? Lausi sangat menyukainya, hari ini malah memposting foto berciuman di lingkaran pertemanan. Latar belakangnya ternyata Hotel Badgate. Benar-benar tidak tahu malu. Iya, Lausi bersamanya selama bertahun-tahun. Hanya berpegangan tangan dan berpelukan. Tidak disangka baru putus sudah pergi ke hotel dengan orang lain. Benar-benar jalang. Kasihan Lausi. Saat ini kamu sudah naik taksi dan tiba di depan pintu. Gelombang cashback lainnya telah tiba di rekening. Masuk ke restoran hotpot Lausi Chuan, melihat Yang Chen dan dua temannya duduk di pojok. Segera menghampiri mereka. Hari ini kenapa bisa berkumpul? Bagaimana magang kalian? Hari ini gajiku sebagai anak magang sudah cair. Hari ini jangan ada yang merebut dariku. Aku yang traktir. Setelah berkata demikian, kamu menarik kursi dan duduk. Dengan lihai membuka sebotol bir. Menuangkannya untuk dirimu sendiri hingga penuh. Kalian bertiga saling pandang. Terasa sangat aneh. Mungkinkah Lausi tidak melihat lingkaran pertemanan dan masih tidak tahu? Kalian berempat minum segelas. Bos Yang Chen berkata, Lausi, tidak memesan terlalu banyak makanan. Lihat, mau makan apa lagi? Kita bisa pesan lagi. Kamu memanggil pelayan. Memesan lagi 1 porsi babat, 1 porsi usus bebek, dan 2 piring daging domba. Kita tidak lama lagi akan lulus. Apa rencana kalian semua? Kamu mengangkat gelas dan minum lagi. Kemudian berkata, Yang Chen juga ikut minum, lalu berkata, keluargaku sudah mengatur semuanya. Setelah lulus langsung pergi ke salah satu perusahaan keluarga untuk berlatih. Cheng Wen mendorong kacamatanya dan berkata, aku berencana pulang kampung untuk ikut ujian CPNS. Orang tua sudah semakin tua, dan aku anak tunggal. Jadi aku ingin pulang. Wang Chao melihat suasana menjadi sedikit muram setelah Cheng Wen selesai berbicara, lalu membuka mulut dan berkata, tenang saja, kakak Chao kalian tidak akan pergi. Aku masih berencana membeli rumah di Thomson Riviera nanti. Semua orang melihat Wang Chao yang lagi-lagi bercanda, tertawa dan memarahi. Pergi sana kamu. Kamu masih mau beli rumah di Thomson Riviera? Menjualmu pun tidak akan cukup untuk membeli 1 toilet. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak botol bir di kaki kalian berempat. Wajahmu mulai memerah. Saat itu, Wang Chao melihatmu dan perlahan berkata, Lausi, apakah kamu putus? Ya, baru saja hari ini. Lalu, kenapa kamu terlihat seperti tidak terjadi apa-apa? Hei, apa yang bisa kulakukan? Aku sangat bersyukur telah melihat orang ini dengan jelas. Putus juga baik, hentikan kerugian tepat waktu. Kamu perlahan berkata, ayo minum, hari ini ada anggur, nikmati hari ini. Besok ada masalah, pikirkan besok. Melihat minumanmu semakin kuat, kamu beralasan pergi ke toilet. Setelah tiba di meja depan, kamu memesan sekota anggur lagi dan membayar tagihannya. Selamat kepada tuan rumah karena telah membelanjakan 650 yuan. Rabat 65.000 yuan telah ditransfer ke kartu hitam dengan nomor ekor 8.888. Kembali ke meja, kamu mengambil sebotol anggur untuk setiap orang. Keempat orang itu kemudian berbicara tentang masa lalu. 4 tahun bersama siang dan malam, akan segera berpisah. Semua orang menghela napas tentang berlalunya waktu. Ketika kamu kembali ke rumah sewa, sudah lebih dari pukul 2 pagi. Setelah mencuci muka dengan asal-asalan, kamu berbaring di tempat tidur dan tertidur lelap. Keesokan paginya, suara alarm membangunkanmu dari tidur lelapmu. Kamu menggosok kepalamu yang pusing. Kamu minum secangkir besar air dan berjuang bangun untuk mencuci diri. Kamu mengganti pakaianmu. Kamu mengendarai skuter listrik kecilmu ke perusahaan. Ketika tiba di perusahaan, kamu menyapa wanita di meja depan. Setelah menyapa, kamu pergi ke tempat kerjamu. Zhang Tao, yang juga seorang peserta magang, mendekat dan berkata, apakah kamu sudah mendengar? Kelompok peserta magang kita akan mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan lebih awal karena proyek sebelumnya berjalan dengan baik. Aku mendengar pemimpin kelompok berkata di depan toilet bahwa kuota ini seharusnya untukmu. Ah, untukku? Ya, di antara kelompok peserta magang kita, kamu yang paling mampu. Jika bukan untukmu, lalu untuk siapa? Oke, jika aku dipromosikan, aku akan mentraktirmu makan. Meskipun setelah memiliki sistem. Kamu tidak peduli dengan promosi, tetapi kamu masih sangat senang bahwa kemampuanmu diakui. Saat itu, supervisor Wang Gang keluar dari kantor dan pergi ke area kantor. Semuanya, hentikan pekerjaan kalian. Ada 2 hal yang ingin saya umumkan.
Hal pertama adalah perusahaan memutuskan untuk mempromosikan seorang peserta magang lebih awal. Orang itu adalah Wang Ziqiang. Kerumunan mulai berdiskusi. Wang Ziqiang ini, dia tidak memiliki kemampuan atau kecerdasan emosional. Semua orang mengira bahwa dia akan menjadi orang pertama yang dipecat. Bagaimana mungkin dia dipromosikan lebih awal? Mungkinkah rumor itu benar bahwa supervisor Wang Gang adalah paman Wang Ziqiang? Wang Gang berdehem 2 kali. Tenang, sekarang saya akan mengumumkan hal kedua. Karena Guan Yi menyinggung pelanggan kita, menyebabkan pelanggan sangat tidak puas, perusahaan memutuskan untuk mengakhiri magang Guan Yi lebih awal. Guan Yi, sekarang kamu bisa berkemas dan pergi. Kamu berdiri. Wang Gang, semua orang mengatakan bahwa si sampah Wang Ziqiang ini berhubungan denganmu. Sekarang sepertinya itu benar. Sampah yang tidak memiliki kemampuan apapun, benar-benar mendapatkan kuota permanen pertama. Apakah kita semua buta? Terserah, kamu bilang aku menyinggung pelanggan. Bagaimana aku menyinggung pelanggan? Saya sudah berada di sini selama sebulan, dan saya belum pernah melihat pelanggan. Saya tidak bisa disalahkan untuk ini. Berkemas dan pergi sekarang juga. Terlalu berlebihan. Wang Gang yang diekspos di depan umum tampak sangat marah. Kamu dengan cepat mengemasi barang-barangmu dan berkata kepada Wang Gang, Wang Gang, saya sudah lama tidak ingin melakukannya. Dasar kura-kura tua, lihat saja nanti. Saat kamu sial di belakang, di bawah tatapan menyesal semua orang, kamu pergi dengan langkah besar. Sayang sekali, Guan Yi bekerja dengan serius dan bertanggung jawab, dan kemampuannya luar biasa. Benar-benar dipecat. Saya rasa Wang Gang membuka tempat untuk Wang Ziqiang. Dikabarkan akan ada kelompok baru yang dibentuk. Diperkirakan 80% ketua kelompok ini juga keponakannya. Lihatlah ekspresi puas Wang Ziqiang, benar-benar menjijikan. Oke, jangan katakan apa-apa lagi. Pejabat yang lebih tinggi akan menekan orang sampai mati. Jika mereka mendengarnya, mungkin mereka akan membuat masalah bagi kita. Setelah meninggalkan perusahaan, temukan tempat sampah, dan buang langsung barang-barang yang sudah dikemas. Bagaimana kamu bisa bekerja untuk orang lain setelah memiliki sistem? Tidak mungkin bekerja untuk orang lain. Mari mulai menikmati hidup, mengendarai sepeda listrik kecil. Kamu berencana untuk mengganti ponselmu dengan yang baru terlebih dahulu. Yang kamu gunakan benar-benar sangat lambat. Sebelumnya enggan mengganti. Uang yang dihemat diberikan kepada Liu Ruyan untuk membeli hadiah. Sekarang perlakukan dirimu lebih baik. Melihat toko utama ponsel di pinggir jalan. Kamu melangkah masuk. Segera setelah memasuki pintu, seorang karyawan menyambutmu dengan antusias. Halo, Tuan. Apakah Anda perlu membeli ponsel atau tablet? Ya. Saya ingin membeli ponsel. Apakah Anda punya rekomendasi? Tuan. Jika Anda belum memutuskan model ponsel, Anda dapat datang ke area pengalaman ini untuk mencobanya. Ini akan memudahkan Anda untuk memilih. Datang ke area pengalaman, mencoba beberapa ponsel, menunjuk ke yang paling mahal. Berkata kepada karyawan, saya ingin yang ini. Pada saat ini, suara mengejek datang. Oh, bukankah itu Guan Yi, mahasiswa berbakat dan idola kampus kita? Kudengar kau dicampakkan oleh Yanyan. Haha, lihat dirimu. Kau terlihat sangat miskin. Bagaimana kau bisa pantas untuk Yanyan kami? Seharusnya kau sudah dicampakkan sejak lama. Kau mengikuti arah suara itu. Itu Zhang Meng. Dia sahabat Liu Ruyan dan sering membicarakan hal buruk tentangnya kepada Liu Ruyan. Zhang Meng adalah gadis mata duitan yang khas. Mulutmu masih bau seperti dulu. Lain kali, ingat untuk sikat gigi sebelum keluar rumah. Kau membalasnya tanpa ragu. Kau tidak punya sopan santun sama sekali. Setelah dicampakkan, kau datang ke sini untuk numpang wifi. Dengan penampilanmu, kau pasti tidak mampu membeli ponsel ini, kan? Hehe. Dari mana kau tahu aku tidak mampu? Aku datang untuk membeli ponsel. Hehe, jangan membual. Dengan sifat pelitmu, kau rela membeli ponsel? Kau tahu tidak? Pacar Yanyan direkomendasikan olehku. Bagaimana? Kesal, kan? Zhang Meng terus menyindir. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengenali wajah aslinya? Setelah mengatakan itu, kau berkata kepada petugas toko. Ayo, kita bayar. Kau tiba di kasir. Ditambah aksesori dan serangkaian produk lainnya, total yang kau bayar adalah 11.000 yuan. Selamat kepada pemilik karena telah membelanjakan 11.000 yuan. Uang kembali sebesar 1,1 juta yuan telah ditransfer ke kartu hitam dengan nomor ekor 8.888. Setelah mengganti kartu SIM, kau membawa tas belanja. Berniat untuk pergi. Zhang Meng yang melihat dari samping tampak terkejut. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa rela membeli ponsel semahal itu? Dia menghampirimu dan menunjukmu sambil berkata, oh ya, ternyata selama ini kau berpura-pura miskin dan menipu Yanyan. Pantas saja kau dicampakkan. Sudah selesai bicara? Kalau sudah, minggir. Jangan menghalangi jalanku. Kau menatapnya dengan dingin dan berkata, kau langsung pergi. Setelah Zhang Meng menyadarinya, dia langsung merasa dipermalukan. Bagaimana mungkin dia mengalah untukmu? Dengan marah,
Dia keluar dan berteriak ke arah. Kau pergi sambil memaki-maki. Sambil mengendarai skuter listrik, kau bersantai di jalan sambil memeriksa saldo. Uang kembali kumulatif di kartu hitam sudah mencapai 1,2 juta yuan. Rasanya sangat menyenangkan menghasilkan jutaan setiap hari. Kau tiba di Wanda Plaza. Kau bersiap untuk memulai mode belanja gila-gilaan. Kau memasuki toko Armani. Beberapa petugas toko sedang duduk santai. Melihat kedatanganmu pun dia tidak berdiri, asyik mengobrol. Kamu mengerutkan kening. Juga tidak mempedulikannya, melihat-lihat sendiri. Berputar-putar. Tertarik pada 2 set pakaian kasual, lalu berkata kepada pelayan toko, tolong ambilkan 2 set pakaian ini, saya mau coba. Pelayan toko dengan enggan datang, menunjukkan senyum profesional palsu kepadamu. Tuan. Total harga 2 set pakaian ini 350.000. Anda yakin ingin mencobanya? Anda takut saya tidak bisa membayar? Kamu berkata dengan dingin, bukan begitu, Tuan. Saya hanya khawatir akan rusak dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jika Anda bersikeras, saya akan mengambilkannya untuk Anda. Pelayan toko menunjukkan ekspresi, kamu tidak akan mampu membayar. Ambil saja, kamu tetap berkata dengan dingin. Tak lama kemudian, pelayan toko membawakan pakaiannya. Kamu pergi ke kamar ganti dan mengganti pakaian. Melihat ke cermin, memang benar penampilan tergantung pakaian, kuda tergantung pelana. Aura langsung meningkat 1 tingkat. Mengangguk puas, mengeluarkan kartu hitam itu dan menyerahkannya kepada pelayan toko. Gesek kartunya. Pelayan toko juga terkejut, tidak menyangka benar-benar harus menggesek kartu. Dia sudah siap untuk bekerja keras dengan sia-sia. Baik, Tuan. Pelayan toko melihat kartu hitam di tangannya dan terkejut. Meskipun dia tidak tahu arti kartu hitam VIP Global Bank, dari bahan kartu hitam dan nama Global Bank, dia tahu bahwa orang yang memiliki kartu ini pasti bukan orang biasa. Setelah menggesek kartu, pelayan toko dengan hormat menyerahkan kartu itu kembali kepadamu dengan kedua tangan. Selamat kepada host telah berbelanja 350.000. Cashback 35 juta telah ditransfer ke kartu hitam dengan nomor ekor 8.888. Melihat kekayaannya meningkat pesat, hatinya sangat gembira. Tidak mempedulikan ketidaksenangan sebelumnya, mengambil kartu dan pergi. Hari ini kamu harus berbelanja gila-gilaan. Target berikutnya, Chopard, masuk ke toko. Pelayan toko menyambut dengan antusias. Tidak ada adegan seperti sebelumnya. Mungkin karena pakaian mahalnya ini. Pelayan toko dengan antusias merekomendasikan. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, kamu memilih sebuah Chopard LUC Lunar Big Date senilai 7 juta. Kemudian kamu membeli sabuk Hermes dan tas kulit pria. Ketika meninggalkan Chopard Plaza, jumlah cashback sistem telah mencapai 1 miliar yang mencengangkan. Berdiri di depan pintu plaza, merasakan kehangatan matahari yang menyinari tubuhmu, kamu berteriak, keren. Orang-orang di sekitarnya menatap dengan aneh. Menaiki sepeda listrik kecilmu menuju tujuan berikutnya, toko Mercedes-Benz 4S. Ketika kamu datang dengan sepeda listrik kecil, penjaga keamanan di depan pintu tercengang. Seorang pemuda tampan dengan pakaian berbagai merek terkenal yang mahal, mengendarai sepeda listrik kecil. Apakah orang kaya sekarang bermain seperti ini? Tiba di toko, kamu langsung menuju G-Class. Kamu sudah lama menyukai mobil ini. Dulu bermimpi mengendarai mobil ini, membawa gadis tercinta untuk bepergian, tiba di depan stan. Melihat mobil impianku, wajahku penuh kegembiraan, saat itu sebuah suara sumbang terdengar. Yanyan, bukankah itu mantan pacarmu yang miskin? Lihatlah senyum mesum di wajahnya. Jika tidak tahu, orang akan mengira dia bernafsu pada mobil ini. Haha, Wangge. Jangan terus membicarakannya. Yanyan hanya memiliki kamu di hatinya sekarang. Dia pasti datang untuk jalan-jalan dan mendapatkan makan siang gratis. Tidak seperti kamu yang begitu mampu, bisa membeli Mercedes-Benz. Melihat pasangan tak tahu malu ini. Kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa kamu tidak melihat kalender keberuntungan ketika keluar hari ini, bertemu dengan 2 anjing dan wanita ini, Nona Sales. Apakah ada mobil G besar ini yang tersedia? Kamu mengabaikan mereka dan berkata kepada sales di samping. Tuan, sekarang ada G besar dengan konfigurasi tertinggi di toko. Jika Anda membelinya, Anda bisa mengambilnya sore ini, kata sales Lin Yi di samping. Dia mendengar semua ejekan kedua orang itu padamu barusan. Berpikir bahwa kedua orang ini bodoh, pria ini berpakaian bermerek, terutama ketika dia secara tidak sengaja melihat pergelangan tanganmu barusan. Kian Daveli di atas bernilai setidaknya beberapa juta. Kekayaan pria ini setidaknya ratusan juta. Haha. Kamu masih bertanya apakah ada mobil yang tersedia? Apakah kamu bercanda? Kamu baru saja kehilangan pekerjaan magangmu. Kamu seharusnya hanya memiliki kurang dari 5.000 yuan di tubuhmu, tetapi kamu masih dengan berani ingin membeli G besar. Apakah kamu memiliki kemampuan itu? Wang Yong mengejek. Kamu menatapnya dengan dingin dan berkata, ternyata kamu yang melakukannya. Wang Gang, bajingan itu, siapa dia bagimu? Haha, kamu baru menyadari bahwa aku yang melakukan ini. Haha, Wang Gang adalah sepupuku, aku beritahu kamu. Menyinggung Wang Yongku,
Aku akan membuatmu tidak bisa bertahan di Modu. Cepat kembali ke kampung halamanmu. Wang Yong semakin mengejek tanpa hambatan. Kamu pikir ini bisa memukulku? Kamu terlalu meremehkanku. Jika tidak ada sistem, kamu tidak akan memiliki kepercayaan diri ini. Tetapi sekarang, kamu tidak takut pada siapapun. Meremehkanmu? Hehe, aku tidak pernah menyukaimu. Beranikah kamu bertaruh denganku? Jika aku bisa membeli G besar ini, kamu berlutut dan menggonggong 3 kali. Kamu bahkan tidak mampu membeli roda G besar. Haha. Aku setuju, jika kamu membelinya, jangan 3 kali. 100 kali pun tidak masalah, tetapi apakah kamu memiliki kemampuan itu? Ya. Dengan penampilan miskinmu ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan Wang Ge? Dasar kere. Liu Ruyan di samping juga mengejek, mendengar Wang Yong setuju, kamu mengeluarkan kartu hitam. Menghadap sales Lin Yi berkata, siapkan kontraknya, langsung gesek kartu. Lin Yi dengan hormat menerima kartu itu dan berkata, baik tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera mengurusnya. 10 menit kemudian, Lin Yi kembali menghampirimu dengan kontrak. Tuan, kontrak sudah siap. Setelah Anda menandatanganinya, Anda bisa mengambil mobilnya kapan saja. Setelah menandatangani, pemberitahuan cashback dari sistem juga sudah tiba. Selamat kepada host yang telah menghabiskan 2,1 juta. Cashback 210 juta telah ditransfer ke kartu hitam dengan nomor ekor 8888. Wang Yong dan Liu Ruyan melihatmu dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa membelinya? Kamu dan sales ini pasti bersekongkol, pasti kalian berdua bekerja sama untuk menipuku. Lin Yi melihat keduanya jelas ingin mengelak, juga dengan tatapan jijik. Tuan dan Nyonya ini. Tuan Guan Yi memang membeli Mercedes-Benz G ini secara tunai. Saya menjamin dengan reputasi Mercedes-Benz selama 100 tahun. Lagi pula, dengan kekayaan Tuan Guan Yi. Membeli mobil seharga 2,1 juta sangatlah mudah. Apakah Anda melihat jam tangan Tuan itu? Itu adalah Phantom klasik Patek Philippe. Harganya mencapai 7 juta. Melihat kedua orang yang berdiri terpaku di tempat, kamu berkata dengan dingin. Selesaikan taruhanmu. Cepat berlutut dan menggonggong seperti anjing. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa membelinya? Mungkinkah selama ini kamu berbohong padaku? Kamu jelas-jelas sangat kaya. Mengapa kamu berpura-pura miskin? Jika tidak, bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Saat ini, hati Liu Ruyan sangat campur aduk. Dia sangat menyukaimu. Penampilanmu tampan, tubuhmu kekar. Kemampuanmu menonjol, kemanapun kamu pergi, kamu selalu menjadi pusat perhatian. Tapi semua itu tidak bisa dimakan. Demi kehidupan yang lebih baik, dia mendengarkan saran sahabatnya, Zhang Meng, dan meninggalkanmu. Memilih Wang Yong. Tapi sekarang tampaknya, semuanya sangat konyol. Dia membuang berlian yang belum biasa. Wang Yong di samping wajahnya merah padam, dengan kejam menampar Liu Ruyan. Diam, ikut aku. Dia tidak akan berlutut dan menggonggong seperti anjing. Sekarang dia sangat ingin melarikan diri dari tempat yang membuatnya merasa terhina ini. Anak muda, jangan berpikir hanya karena punya sedikit uang kamu bisa menantangku. Gunung tidak berputar, air berputar. Kita lihat saja nanti. Setelah mengucapkan kata-kata kasar, Wang Yong menarik Liu Ruyan dan melarikan diri dengan panik. Melihat kedua orang yang pergi, kamu merasa kecewa. Kamu bukan kecewa pada Liu Ruyan, tapi pada dirimu yang dulu. Dulu, kenapa aku begitu buta? Memilih wanita mata duitan seperti itu sebagai pacar. Tuan Guan Yi, apakah kamu membiarkan mereka pergi begitu saja? Menurut Lin Yi, untuk kedua orang ini, kita harus mempermalukan dan membalas dendam pada mereka dengan kejam agar puas. Biarkan mereka pergi. Shanghai itu tidak terlalu kecil, tapi juga tidak terlalu besar. Akan ada banyak kesempatan di masa depan. Mengendarai G-Wagon kesayanganmu, kamu meninggalkan dealer 4S, menikmati pemandangan indah Shanghai. Kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, tidak perlu bekerja itu sangat menyenangkan. Hehe. Tidak perlu bekerja dan punya uang itu lebih menyenangkan lagi. Ding 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 saat itu, telepon berdering. Kamu mengangkat telepon dan menekan tombol jawab, suara merdu terdengar. Kakak. Coba tebak siapa aku? Kamu mendengarkan suara di telepon dengan wajah tersenyum. Itu adalah adikmu, Yelin. Sejak kecil, hubungan kalian berdua sangat baik. Adikmu sangat bergantung padamu. Coba ku tebak ya, apakah itu babi kecil Lin dari keluarga kita? Menyebalkan. Kakak Bao, selalu mengejekku. Oh ya, kakak. Ada kabar baik. Kamu ingin mendengar yang mana dulu? Yelin berkata dengan manja. Kalau begitu dengar kabar buruknya dulu. Kak, kenapa kamu tidak mengikuti alurnya? Tidak ada kabar buruk, hehe. Kabar baiknya adalah surat penerimaanku sudah keluar. Coba tebak lagi, universitas mana? Mungkinkah Universitas Peking? Hehe. Keluarga kita telah menghasilkan seorang wanita berbakat. Bukan, kakak bodoh. Aku diterima di Universitas Shanghai. Hehe. Sebentar lagi aku bisa bertemu dengan kakak. Apakah kamu menantikan kedatangan adikmu yang imut? Tidak menantikan.
Kamu gadis kecil. Kamu nakal. Setelah kamu datang, aku tidak tahu bagaimana kamu akan menyiksaku. Menyebalkan. Kak, beberapa hari lagi ayah dan ibu akan mengadakan pesta perayaan kelulusan untukku. Apakah kakak punya waktu untuk kembali? Ada. Pesta perayaan kelulusan putri kecil kita, aku pasti akan datang. Ye, kakak yang terbaik, sudah dulu ya. Ayah dan ibu memanggilku untuk makan. Kakak juga ingat untuk makannya. Kamu menutup telepon dengan wajah penuh senyum. Kamu sangat menyayangi adikmu ini. Setiap kali Yelin membuat masalah saat kecil dan dimarahi oleh ibu. Sering bersembunyi di belakangmu, menjulurkan lidah dengan sombong ke ibu, dan kamu sering terseret karenanya. Setelah selesai menelepon, kamu juga mulai merindukan rumah. Setelah magang di tahun keempat, kamu belum pernah pulang selama setengah tahun ini. Kali ini kamu harus kembali beberapa hari untuk pesta kenaikan kelas adikmu. Memikirkan bahwa Yelin juga akan datang ke Modu untuk kuliah, kamu merasa perlu membeli apartemen. Bagaimanapun, masih ada 1,2 miliar di rekening, yang lebih dari cukup untuk membeli rumah di Modu, dan ada juga cashback system. Hehe, aku akan pergi melihat rumah besok. Saat ini, suara gemuruh terdengar. Perutmu mulai protes. Sepanjang hari membeli ini dan itu, kamu terlalu bersemangat hingga lupa makan. Kamu mengeluarkan ponselmu dan melihat ada restoran bergaya kuno dengan rating tinggi di dekatnya. Setelah melihat ulasannya, sebagian besar positif. Disinilah tempatnya. Buka navigasi dan berangkat ke Fengming Pavilion, restoran bergaya kuno. 10 menit kemudian, kamu tiba di tujuan dan parkir mobilmu. Tiba di depan gerbang Fengming, gerbang bergaya Cina kuno diukir dengan pola-pola indah. 2 cincin pintu emas bergoyang di gerbang, mengeluarkan suara yang menyenangkan, dan kamu memasuki restoran. Meja dan kursi kuno, partisi berukir, lentera-lentera yang indah. Lukisan pemandangan dan karya kaligrafi tergantung di dinding, membuat orang merasa seperti berada di dinasti Tang yang makmur, karena datang lebih awal. Tidak terlalu banyak orang, kamu dengan mudah mendapatkan tempat duduk. Tamu. Ingin makan apa? Seorang pelayan datang di hadapanmu dan berkata, tamu. Gaya dekorasi Fengming Pavilion kami tidak hanya kuno, tetapi juga panggilannya menggunakan gaya kuno. Jika Anda perlu memanggil pelayan, cukup panggil Xiao Er, kamu belum pernah menemukan cara ini sebelumnya, dan itu terasa sangat baru. Namun, kamu segera menyesuaikan diri. Xiao Er, bawakan aku beberapa hidangan khas restoranmu. Dan sepoci teh. Tunggu sebentar, Tuan, saya akan segera mengatur dapur untuk menyiapkan hidangan. Setelah memesan, kamu diam-diam melihat seorang wanita cantik berpakaian kuno dengan sosok anggun sedang memainkan guzheng dengan tenang di sebuah sudut. Gaun panjang sutra tipis berwarna hijau muda, kerudung tenun putih, menunjukkan kelembutan dan misteri wanita itu. Menuangkan secangkir teh, mendengarkan suara kecapi yang indah, sungguh kenikmatan. Tidak heran orang zaman dahulu sering merindukan romansa, puisi, buku, anggur, dan teh. Kakak senior Guan Yi. Di sini, saat ini, sebuah suara menarik perhatianmu, dan kamu melihat ke arah suara itu. Seorang gadis kecil manis mengenakan t-shirt putih dan celana jeans biru sedang melambai kepadamu, kamu berpikir sejenak. Tapi tetap saja tidak ingat. Melihatmu menoleh, gadis itu menarik seorang gadis berkacamata yang sedikit gemuk. Kak Guan Yi, saya Li Xiaona, mahasiswi tahun kedua dari Universitas Modu. Ini teman sekamar saya, Sinan, hehe. Dulu, saat kami masuk universitas, Kak Guan Yi adalah perwakilan yang memberikan pidato kepada mahasiswa baru. Pidato Anda yang berapi-api saat itu membuat banyak mahasiswa baru menganggapmu sebagai idola. Li Xiaona menatapmu dengan gugup. Dulu, dia juga tertarik dengan penampilan dan caramu berbicara. Hanya saja, setelah mendengar bahwa kamu punya pacar, dia menyembunyikan pikiran kecil ini di dalam hatinya. Baru-baru ini, setelah mengetahui bahwa kamu putus, perasaan membara itu tidak bisa lagi dikendalikan. Tapi dia sudah lama mencari di sekolah dan tidak menemukannya. Oh, ada apa, Kak Guan Yi? Kami datang terlambat. Kita harus menunggu lama untuk mendapatkan tempat duduk. Bisakah kita berbagi meja denganmu? Setelah berbicara, Li Xiaona menatapmu dengan tatapan penuh harap. Ekspresi seolah jika kamu tidak setuju, aku akan menangis. Jangan berdiri saja. Duduklah. Hari ini, kakak senior akan mentraktir kalian makan. Kamu tersenyum tipis. Kamu melihat bayangan adik perempuanmu, Yelin, dari Li Xiaona. Sama-sama unik dan cerdik. Li Xiaona dengan gembira menarik Sinan untuk duduk. Pelayan, tambahkan 2 set peralatan makan untuk kami. Kenapa tidak ada yang memperhatikanku? Kamu tersenyum dan menjelaskan, ini adalah restoran bergaya kuno. Kita harus berbicara seperti orang zaman dahulu. Li Xiaona menatapmu dengan berpikir. Pelayan, bawakan 2 set peralatan makan. Baik, Tuan. Kak Guan Yi. Restoran ini sangat menarik. Aku sangat menyukainya. Kak Guan Yi. Aku tahu ada beberapa hal yang seharusnya tidak aku tanyakan, tapi aku masih ingin tahu, apakah kamu sudah putus dengan kakak senior? Li Xiaona mengepalkan tinjunya saat ini,
menatapmu dengan saksama. Ada kegugupan, harapan, dan juga ketakutan. Dia gugup jika kamu marah, berharap mendapatkan jawaban, dan juga takut kesempatan itu akan menjauh lagi. Orang yang meninggalkanku, hari kemarin tidak bisa dipertahankan. Orang yang mengacaukan hatiku. Hari ini penuh dengan kekhawatiran. Orang yang seharusnya pergi tidak bisa dipertahankan, kesedihan yang seharusnya datang tidak bisa dihindari. Kamu juga menghela nafas. Hubungan selama lebih dari 3 tahun tidak bisa dilepaskan begitu saja. Tapi kamu tidak bisa menerima pengkhianatan. Jika tidak cinta, bisa dikatakan, bukannya berkhianat. Cinta tidak tahu dari mana asalnya. Sangat dalam. Kebencian tidak tahu di mana akhirnya, lenyap dalam senyuman. Senior, ini adalah sesuatu yang seharusnya dialami dalam hidup, lupakan saja. Waktu adalah obat terbaik, bisa membuatmu melupakan, juga bisa membuatmu bertemu. Menatap sosok di lubuk hatiku, yang ada hanya rasa sakit. Manusia memiliki 3.000 penyakit dari lahir hingga tua. Hanya kerinduan yang tak terobati. Kau bergumam, Jiwie Chonglou Dua Liang. 1 kian salju titik balik matahari yang direbus dari tahun lalu, dapat menyembuhkan kerinduan dunia. Li Xiaona berdebat, Chonglou 7 daun setangkai bunga. Bagaimana mungkin ada salju saat titik balik matahari musim dingin? Bagaimana bisa mengambil salju tahun lalu? Bagaimana bisa kerinduan terobati? Siaku adalah Jiu Chonglou. Menggali 3 kaki ke dalam tanah, jangkrik musim dingin muncul. Salju tengah malam-malam tahun baru, saat jatuh sudah setahun lalu. Setelah waktu perpisahan berlalu, kerinduan juga bisa terobati. Tetapi jika bukan karena kerinduan yang mendalam, lalu mengapa diobati dengan obat? Obat ini tidak menyembuhkan kerinduan. Bagaimana bisa menghilangkan racun kerinduan? 2 cendekiawan hebat. Bagaimana bisa dari putus cinta sampai ke kerinduan? Melenceng dari topik. Bisakah kalian mengatakan sesuatu yang bisa dipahami gadis kecil? Kalian juga pertimbangkan perasaan siswa yang buruk. Sinan di samping melihat topik semakin jauh. Cepat tarik kembali. Li Xiaona ini benar-benar membuat khawatir. Jelas menyukai senior, tetapi tetap harus berbicara tentang kerinduan. Gadis bodoh ini. Haha, apakah aku tadi terlihat sangat tergila-gila? Yang lalu biarlah berlalu. Aku tidak selemah itu, tidak perlu menghiburku, adik kelas. Kau tersenyum cerah, menyapu semua kesuraman. Tak disangka hari ini mengobrol begitu banyak dengan adik kelas yang baru dikenal. Senior, bolehkah aku menambahkan gelembung hijau MU? Hari ini tidak hanya menempati tempatmu, juga membiarkanmu mentraktir makan. Lain kali aku yang mentraktirmu. Hehe. Li Xiaona tertawa senang. Sebenarnya dia bisa AA, tapi kali ini membiarkan senior mentraktir. Maka lain kali bisa mengajak senior keluar berdua. Memikirkannya saja sudah senang. Kau membuka kode QR gelembung hijau. Setelah menambahkan teman dengan Li Xiaona, dia pergi membayar tagihan. Setelah berhasil mendapatkan cashback. Melihat waktu sudah larut, dia berkata kepada kedua gadis itu, adik-adik kelas. Apakah kalian ingin pergi jalan-jalan atau kembali ke sekolah? Keduanya berdiskusi dan berkata, Senior, sebaiknya kami kembali ke sekolah saja. Waktunya juga sudah larut. Kalau begitu, aku antar kalian kembali. Setelah kamu selesai berbicara, kamu membawa mereka berdua meninggalkan Fengming Pavilion dan tiba di depan G besar. Li Xiaona menatapmu dengan heran. Kakak senior, apakah ini mobilmu? Ya. Baru diambil hari ini. Aku dengar kamu. Benar. Aku dicampakkan karena miskin. Hehe. Mungkin inilah takdir. Sesampainya di depan gerbang sekolah, setelah kalian bertiga berpamitan, kamu tidak pergi. Melainkan kembali ke asrama yang sudah lama tidak kau kunjungi. Lausi, kenapa kamu kembali? Ada masalah? Ceritakan pada Chao GMU, biar aku senang. Wang Chao bercanda melihatmu yang sudah lama tidak kembali ke asrama. Cheng Wen juga duduk dan melihatmu. Tidak mungkin. Lausi, apa kamu menang lotre? Pakaianmu merek semua. Tidak murah ini. Ya ampun, Patek Philip. Kamu kaya mendadak. Ceritakan, apa kamu dilirik oleh wanita kaya? Kenalkan aku juga. Wang Chao berkata bercanda. Pergi sana. Wanita kaya apaan? Ini aku jalan-jalan tiba-tiba ada yang jatuh dari langit. Haha. Ayah angkat, kamu nakal. Aku baru saja mengecek. Patek Philip MU harganya 7 juta. Ceritakan pada kami apa yang terjadi. Kalau tidak kamu cerita, Feng Xian akan menghunus pedangnya untuk minum darah. Kamu melihat keduanya yang bersemangat dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Rahasia sistem pasti tidak bisa diceritakan. Setelah berpikir sejenak, kamu berkata, setelah putus. Aku membereskan barang di rumah kontrakan dan menemukan hard disk lama yang berisi 200 Bitcoin. Baru dijual kemarin. Lausi, kamu sudah mencapai target kecil begitu saja? Benar-benar manusia lebih baik mati daripada dibandingkan. Barang lebih baik dibuang daripada dibandingkan. Tidak bisa. Kamu harus mentraktir. Wang Chao berkata dengan bersemangat. Di matanya tidak ada rasa iri. Yang ada hanya sedikit rasa kagum dan bahagia. Penyesalan selalu datang terlambat. Lausi.
Kaya mendadak setelah putus membuktikan jodohmu belum tiba. Liu Ruyan bukan orang yang tepat untukmu. Pada saat yang sama, kamu juga harus menjaga hati nuranimu. Jangan boros hanya karena punya uang, menghabiskan semua keberuntunganmu. Cheng Wen menepuk pundakmu dan memberikan nasihat yang tulus. Lau Er, menurutku kamu tidak seharusnya kembali ke kampung halaman untuk mengikuti ujian pegawai negeri. Kamu seharusnya tinggal di sekolah menjadi guru dan terus berceramah. Seperti guru yang suka menggurui, jika aku punya tujuan kecil, aku pasti akan menikmati hidup. Merasakan hidup orang kaya, Wang Chao tidak setuju dengan perkataan Cheng Wen. Dia merasa setelah merdeka secara finansial. Harus menikmati hidup, kalau tidak berusaha tidak ada artinya. Baiklah. Lau Er, Lau San, tenang saja, aku punya rencana sendiri. Kalian tunggu sebentar, aku pergi ke supermarket sekolah untuk membeli sesuatu untuk kita minum. Kamu memesan beberapa makanan bakar melalui ponsel terlebih dahulu, lalu turun ke supermarket. Supermarketnya tidak jauh. Hanya beberapa menit berjalan kaki. Bukankah ini Guani? Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apakah magangmu lancar? Bos supermarket menyapamu sambil tersenyum. Kalian berdua adalah orang kampung halaman dari Jincheng. Karena orang Jincheng cenderung cinta rumah dan jarang ada yang merantau, jadi terasa lebih akrab. Lama-kelamaan menjadi teman. Liga, sudah lama tidak bertemu. Magangku selesai lebih awal. Hari ini kembali ke sekolah untuk melihat-lihat. Hari ini kamu sendiri? Kakak ipar tidak datang membantu? Anak kecil sakit, kakak iparmu menjaganya di rumah. Mau makan apa? Liga kasih diskon. Oke. Kalau begitu aku pilih makanan dulu. Tak lama kemudian kamu kembali membawa setumpuk camilan. Liga. Tambahkan 1 kotak bir lagi. Hitung berapa harganya. Beri 150 saja. Dasar anak nakal, kurangi minum alkohol. Lain kali kalau ada waktu, datanglah ke tempat Liga, kesempatan bertemu setelah kamu lulus akan semakin sedikit. Tenang saja, Liga. Setelah aku lulus, aku juga bisa menemuimu. Hehe. Pergi dulu. Saudara-saudara di asrama masih menungguku. Sampai jumpa. Membawa makanan bakar, kamu kembali ke asrama dan meletakkan barang-barang di atas meja. 3 pemuda duduk mengelilingi meja, masing-masing memegang sebotol bir. Cahaya bulan di luar jendela menyinari wajahmu yang penuh semangat masa muda. Lausan, Lausi, sebenarnya aku tidak ingin meninggalkan Modu. Tapi, orang tuaku baru mendapat anak di usia senja, di rumah hanya ada aku. Orang tua harus bekerja di luar untuk membiayai sekolahku. Ingat ada sekali. Ayah melukai tangannya di lokasi konstruksi. Untuk menghemat uang, dia harus merelakan 1 jarinya. Ketika saya melihatnya, dia masih menghibur saya dan menyuruh saya untuk tidak khawatir. Pada saat itu, hati saya terasa hancur berkeping-keping. Saya benci tumbuh terlalu lambat, benci menjadi beban bagi keluarga. Sejak saat itu, saya belajar dengan giat. Saya tahu hanya dengan cara ini saya dapat mengubah takdir saya. Kadang-kadang kalian bercanda tentang saya, mengatakan bagaimana mungkin seorang pria besar dari provinsi Lu begitu pelit seperti orang kaya dari provinsi Jin. Saya hanya tahu pentingnya uang. Itu adalah jari yang ditukar oleh ayah saya. Saya tidak bisa menyia-nyiakan sedikit pun. Sekarang, saya akan segera lulus. Saya ingin memberikan kontribusi kepada keluarga ini. Saya ingin pulang dan mengambil alih beban ayah saya, membiarkannya beristirahat. Biarkan dia tahu bahwa putranya telah dewasa, bisa menjadi sandarannya, bisa melindunginya dari angin dan hujan. Melihat Cheng Wen yang berlinang air mata, kamu juga tidak tahu bagaimana menghiburnya. 8 atau 9 dari 10 hal di dunia ini tidak sesuai dengan keinginan. Hanya 2 atau 3 yang bisa dibicarakan dengan orang lain. Angkat gelas anggurmu dan berkata kepada Cheng Wen. Ayo, saudara kedua, saya menghormati Anda. Tidak heran Anda adalah pria dari provinsi Lu. Bertanggung jawab, saudara kedua, Lausi. Kalian biasanya melihat saya tertawa dan bercanda. Apakah kalian pikir saya sangat bebas? Itu hanya penyamaran. Orang tua saya bercerai ketika saya masih kecil. Setelah mereka membangun kembali keluarga mereka, saya tinggal bersama kakek dan nenek saya. Sejak kecil, saya diejek oleh teman sekelas sebagai anak tanpa ayah dan ibu. Hehe. Memang, mereka tidak pernah muncul dalam hidup saya selama bertahun-tahun, hanya sejumlah uang tunjangan yang dingin. Itu pun kakek saya yang datang langsung untuk memintanya. Dengan orang tua seperti itu, saya tidak berbeda dengan anak yatim piatu. Kemudian, siapapun yang mengejek saya akan memukulnya dengan keras. Setelah itu, mereka tidak berani mengatakan hal buruk tentang saya. Tapi saya juga tidak punya teman. Setelah kakek dan nenek saya meninggal dunia, saya perlahan-lahan tidak terlalu memikirkannya. Tanpa harapan, tidak akan ada kekecewaan. Tanpa beban, saya bisa hidup sesuka hati. Tapi siapa yang tahu? Di malam hujan lebat itu, seorang anak laki-laki berteriak dengan keras, tetapi juga tidak dapat memanggil kembali keputusasaan ketika sosok itu pergi menjauh. Meletakkan gelas anggur, Anda juga tenggelam dalam ingatan yang dalam. Ayah saya adalah seorang pekerja biasa.
Ibu saya adalah ibu rumah tangga, dan ada seorang adik perempuan yang 4 tahun lebih muda dari saya. Orang tua saya biasanya bertengkar. Tetapi mereka sangat mesra, adik perempuannya juga sangat manis, dan keluarganya masih bahagia. Jika ada penyesalan, mungkin ada satu hal, sahabatku. Saat kecil, nakal, selalu pergi ke jembatan gantung tidak jauh dari rumahku untuk bermain. Itu adalah musim panas yang terik. Dia ingin berenang di sungai, karena aku tidak bisa berenang, aku hanya melihatnya dari tepi sungai. Mungkin karena airnya terlalu dingin, kakinya kram dan terus mengepak di dalam air. Dia berteriak keras memanggil namaku. Aku cemas di tepi sungai dan tidak bisa berbuat apapun. Aku berteriak kemana-mana. Setelah sekian lama, seseorang menemukannya dan menyelamatkannya. Meskipun nyawanya selamat. Namun, tenggelam dalam waktu yang lama menyebabkan kerusakan otak yang serius. Kecerdasannya selamanya berhenti di usia 7 tahun. Sejak saat itu, aku berlatih keras berenang, tetapi kakiku tidak bisa kembali ke masa lalu. Membawanya keluar dari usia 7 tahun. Mereka bertiga minum secangkir demi secangkir, saling bercerita. Saat ini, mereka melupakan waktu, melupakan kesedihan. Menikmati waktu kebersamaan ini. Melihatmu, Wang Chao, dan Cheng Wen yang mabuk, mereka menggelengkan kepala. Masing-masing membantu mereka kembali ke tempat tidur, bergumam, beruntung bisa bertemu kalian. Aku tidak tahu apakah kita bisa bertemu lagi setelah lulus. Pagi hari, seberkas sinar matahari menembus tirai dan mengenai wajahmu. Merasakan sakit kepala, berjuang untuk bangun, menggosok kepalamu. Kemarin aku minum terlalu banyak, mencari-cari di mana-mana, menemukan sebuah cangkir. Menuangkan secangkir air dan meminumnya dengan tegukan besar. Melihat Cheng Wen dan Wang Chao yang masih tertidur lelap. Kamu memperlambat gerakanmu, sedikit merapikan meja, dan meninggalkan asrama sambil membawa sampah. Langsung menuju kantin. Tiba di kantin, menghadap jendela pertama dan berkata, "Bibi, beri aku semangkuk bubur millet." Bibi kantin menyendok bubur dengan baik. Kamu mengeluarkan ponselmu untuk bersiap membayar. Menunduk dan melihat, ponselnya mati. Ternyata kemarin aku minum terlalu banyak dan lupa mengisi daya. Saat sedang canggung. Suara pembayaran berhasil memecah kecanggungan ini. Guan Yi senior, selamat pagi. Aku tidak menyangka akan bertemu lagi secepat ini. Kamu mendongak, sebuah wajah tersenyum muncul di depanmu. Ternyata Junior Ji Xiaona. Selamat pagi, Junior. Ponselku mati. Untungnya aku bertemu denganmu, kalau tidak aku akan sangat malu. Oh, jadi ponselmu mati. Pantas saja kamu tidak membalas pesanku kemarin. Aku pikir kamu tidak mau bicara denganku. Aku sudah sedih lama sekali. Kakak senior, jangan berdiri saja. Ayo pergi ke meja makan di sana. Kalau tidak, buburnya akan dingin sebentar lagi. Mereka berdua pergi ke meja makan. Kamu minum seteguk bubur millet. Merasa aliran kehangatan langsung menyebar ke seluruh tubuh. Tenaga juga pulih sedikit. Melihat Li Xiaona yang sedang menopang dagunya dengan kedua tangan dengan erat. Menatapku, berkata, "Ada apa? Ada bunga di wajahku?" Seketika, Ji Xiaona tersipu malu dan berkata dengan gugup, "Tidak, tidak, kakak senior. Aku hanya berpikir sayang sekali kalau wajahmu yang tampan ini tidak menjadi bintang. Meskipun aku mengakui sedikit tampan. Tapi menjadi bintang terlalu berlebihan. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak masuk kelas hari ini? Adik kelas sudah nakal ya." Kamu menggodanya sambil melihat pipinya yang merah. Kakak senior. Kamu terlalu rendah hati. Kamu tidak tahu berapa banyak adik kelas yang menjadikanmu sebagai pangeran impian mereka. Hari ini kami tidak ada kelas di pagi hari. Sore hanya ada satu kelas Taoisme. Hehe. Aku adalah siswa yang baik. Bagaimana mungkin aku bolos? Kakak senior. Kamu bisa memanggilku Xiaona. Terlalu formal kalau memanggilku kakak senior dan adik kelas. Hehe. Bolehkah aku memanggilmu kakak Guan Yi? Melihat Li Xiaona menatapnya dengan penuh harap, kamu mengangguk setuju. Kakak Guan Yi, ada film baru yang tayang malam ini. Bisakah kamu menemaniku menontonnya? Baiklah, kamu berpikir sejenak, tidak ada yang penting di malam hari. Jadi kamu mengangguk setuju. Hehe. Jika teman sekamarku tahu bahwa idola kampus Universitas Modu menemaniku menonton film, mereka pasti akan sangat iri. Li Xiaona tertawa bodoh dengan ekspresi tergila-gila. Kamu tersenyum geli melihat Li Xiaona yang bersemangat dan pamit. Xiaona, aku ada urusan sebentar lagi. Aku tidak bisa mengobrol denganmu sekarang. Aku akan menjemputmu nanti malam. Kakak Guan Yi, jangan lupa ya, kamu masuk ke mobil. Menemukan powerbank dan mengisi daya ponsel. Menemukan nomor telepon agen properti yang sebelumnya menyewakan rumah. Li Wei, agen properti, banyak membantu sebelumnya dalam menyewakan rumahmu. Kakak Wei. Ini Guan Yi. Apakah kamu punya rumah dijual di Thomson Riviera? Guan Yi ya. Bagaimana bisa kaya mendadak dan mau beli rumah? Memang ada 2 unit apartemen besar di Thomson Riviera, tapi harganya agak mahal. Bagaimanapun, namanya sudah terkenal. Xiao Weige, mari bertemu setengah jam lagi.
Bertemu di depan Thomson Riviera? Guanyi, kamu serius? Satu unit rumah di sana harganya hampir ratusan juta. Kamu tidak bercanda, kan? Tenang saja. Xiao Weige, hari ini aku akan memberimu pesanan besar. Tutup teleponmu. Menyalakan mobil dan langsung menuju ke sana. Tiba di depan Thomson Riviera, hatimu sangat bersemangat. Karena sebentar lagi kamu bisa menjadi bagian dari tempat ini. Saat itu, Li Wei juga tiba dan melihatmu di samping Mercedes-Benz G-Class. Dia bergegas mendekat. Guanyi, kamu pandai menyembunyikan diri. Ya, sudah mengendarai G-Class. Sepertinya kamu menyewa apartemen sebelumnya hanya untuk merasakan kehidupan. Anak ini memang tahu cara bersenang-senang. Ayo, aku antar kamu melihat rumah. Di bawah bimbingan Liu Wei. Kamu tiba di depan tujuanmu. Pintu terbuka, dan terlihat seorang staf penjualan sedang menjelaskan kepada pasangan parubaya. Melihat mereka berdua membuka pintu dan masuk, dia juga terkejut. Wanita parubaya itu melihat kedatangan mereka berdua. Berbicara dengan nada sinis, kalian ini lucu sekali. Ya, kalian pikir kami tidak mampu membeli? Sampai-sampai kalian mengatur orang untuk datang melihat rumah pada saat yang bersamaan. Maaf, saya tidak pernah meragukan kemampuan Anda berdua. Saya akan bertanya dulu bagaimana situasinya, kata Chen Hai, staf penjualan, dengan nada menjilat. Liu Wei, apa maksudmu? Apakah kamu sengaja ingin menggagalkan pelangganku? Chen Hai, kamu bisa membawa pelanggan, lalu kenapa aku tidak bisa? Hehe. Liu Wei, kamu terlalu sombong. Kamu membawa anak ingusan untuk melihat rumah? Jangan bercanda. Dia memakai barang-barang bermerek dari atas sampai bawah, pasti palsu. Melihat Chen Hai yang agresif, kamu berkata dengan dingin. Kenapa kamu tahu aku tidak mampu membeli? Hari ini aku meminta Xiao Weige membawaku ke sini karena aku ingin membeli rumah. Anak muda, usia masih muda tapi bicaranya besar. Kamu tahu berapa harga rumah di Thomson Riviera ini? Lebih baik kembali bekerja dengan baik selama beberapa puluh tahun dan menabung untuk uang muka terlebih dahulu, kata pria parubaya itu sambil mengejek mukmu. Tuan Huang, Anda benar sekali. Anak muda zaman sekarang, masih muda sudah terlalu tinggi cita-citanya. Menurutku, dia hanya datang ke sini untuk mengambil beberapa foto dan pamer. Tidak seperti Anda. Terlihat kaya dan sangat mampu membeli rumah ini, Chen Hai menjilat pria parubaya itu. Melihat Chen Hai menjilat dan merendahkan, wajah Liu Wei memerah karena marah, menunjuk Chen Hai dan memarahi. Kau penjilat, kaki tangan, berani kau bicara lagi tentang temanku. Kulihat nanti akan kupatahkan kakimu. Melihat Liu Wei yang sudah emosi, dia buru-buru menariknya. Saudara Wei, tidak perlu marah dengan orang kaya baru dan kaki tangan seperti ini. Lebih baik menampar wajah mereka dengan keras. Mendengar perkataanmu, wanita parubaya itu langsung melompat. Sejak kaya, karena kurangnya pendidikan dan selera. Dia sering diejek di belakangnya, membuatnya paling benci dipanggil orang kaya baru. Kau anak nakal. Kau bilang siapa orang kaya baru? Berani-beraninya kau mengoyak mulutku. Saudara Wei. Lihat kan, ini sudah menunjukkan sifat aslinya. Bukan hanya orang kaya baru, tapi juga wanita galak. Melihat kedua orang yang tertawa terbahak-bahak, pria parubaya Huang Youwei berkata dengan dingin. Anak muda, kau sangat sombong. Kalau kau mampu, belilah rumah ini. Apakah kau punya kemampuan itu? Kau yakin aku tidak bisa membelinya? Kalau aku bisa membelinya. Aku ingin kau membungkuk dan meminta maaf kepada diriku dan teman-temanku. Baiklah, kalau kau tidak bisa membelinya. Kau tidak akan mampu menanggung akibatnya. Liu Wei menelepon perusahaan dan menjelaskan situasinya. Tidak lama kemudian, manajer perusahaan datang ke kamar bersama bagian keuangan dan kontrak pembelian rumah. Inikah Tuan Guanyi? Benar-benar muda dan sukses. Saya adalah manajer perusahaan, San Ming. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Saya sudah membawa kontraknya. Jika tidak ada masalah, kita bisa menandatanganinya. Manajer San Ming berkata dengan antusias. Kamu mengambil kontrak, melihatnya, dan tidak ada masalah, lalu menandatangani nama. Kemudian berkata kepada San Ming, Manajer San, bagaimana? Transfer atau gesek kartu? Pasangan Huang Youwei di samping tertawa, mengejek, gesek kartu? Lucu sekali, rumah ini setidaknya bernilai 120 juta. Aku benar-benar tidak tahu kartu apa yang kau punya. Yang bisa memiliki limit sebesar itu. Anak muda, kau terlalu berlebihan. Haha, melirik keduanya dengan dingin, kamu mengeluarkan kartu hitam terhebat dari saku. Mengatakanmu orang kaya baru tidak salah. Katak dalam tempurung berani membicarakan luasnya langit. Manajer San, gesek kartunya. Biarkan mereka mendapatkan pelajaran. Ketika San Ming melihat kartu ini, tubuhnya langsung bergetar. Seolah tersengat listrik, kartu hitam ini pernah dilihatnya sekali pada tubuh orang kaya super. Ini jelas bukan kartu biasa. Ini mewakili status dan identitas. San Ming dengan gemetar menerima kartu itu. Biarkan bagian keuangan memasukkan jumlah yang benar, gesek kartu berhasil. Selamat kepada tuan rumah atas pengeluaran 1,2 miliar yuan.
Cashback 12 miliar akan ditransfer ke kartu hitam utama dengan nomor ekor 8888. San Ming dengan gemetar menyerahkan kartu itu kepadamu. Tuan Guanyi, untuk semua prosedur selanjutnya, jika Anda tidak nyaman, kami dapat melakukan semuanya atas nama Anda. Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat menghubungi saya secara langsung. Saya sangat senang melayani Anda. Ini kartu nama saya, mohon diterima. Pasangan Huang Youwei di samping tampak tidak percaya dan berkata dengan marah, ini tidak mungkin. Saya belum pernah melihat kartu yang dapat menggesek jumlah sebesar itu. Pasti Anda bersekongkol untuk menipu saya. Bahkan sebelum Anda berbicara. San Ming di samping berdiri dan berkata dengan berani, beraninya kamu berbicara seperti itu kepada Tuan Guanyi. Tuan Guanyi mengatakan sebelumnya bahwa Anda adalah katak dalam tempurung, dan itu benar. Apakah Anda tahu kartu ini? Ini adalah kartu hitam utama Ban Global. Seluruh Tiongkok pasti tidak lebih dari 10. Tahukah Anda betapa sulitnya mengajukan kartu ini? Kartu ini hanya menerima undangan anggota. Tidak menerima aplikasi mandiri, dan orang yang diundang harus memiliki arus kas minimal 10 miliar yuan Tiongkok. Dengarkan baik-baik, ini adalah arus kas. Kartu ini tidak hanya dapat mentransfer uang dalam jumlah besar, tetapi juga merupakan simbol identitas dan status. Dengan kemampuan Tuan Guanyi, menghancurkanmu sama seperti menghancurkan seekor semut. Beraninya kau begitu berani. Pasangan Huang Youwei ambruk di tanah, tidak tahu apakah mereka dikejutkan oleh momentum San Ming atau takut karena Anda adalah pemilik kartu hitam. Keduanya berlutut di tanah dan memohon ampun kepadamu. Pergi. Jangan mengotori tempat saya. Melihat keduanya menyerah begitu saja, Anda tidak tertarik untuk menghukum mereka. Meneer San, apakah Anda masih memiliki villa yang dijual? Tuan Guanyi. Anda bisa memanggil saya Xiao San. Dengan status Anda, villa biasa tidak sesuai dengan status Anda. Sekarang ada pilihan yang lebih cocok. Keluarga Shen di Modu baru-baru ini mengalami masalah dengan rantai modal mereka dan berniat untuk menjual Villa Cloud nomor 6. Jika Anda tertarik, saya akan menghubungi Anda. Villa Cloud. Dirancang oleh Master Top Internasional, itu bukan hanya tempat tinggal sederhana, tetapi juga simbol status dan status. Terletak di lokasi utama distrik baru Modu, menikmati lokasi geografis yang unik dan pemandangan yang indah. Anda mengangguk puas. Kalau begitu beritahu saya ketika Anda sudah menghubungi. Kalau begitu tidak ada apa-apa, kami tidak akan mengganggu Tuan Guanyi. Selamat tinggal. Kamu melihat rumah barumu dengan puas, menantikan kedatangan adik perempuanmu, Yelin. Dia pasti sangat menyukai tempat ini. Kalau dipikir-pikir, kamu juga harus pulang untuk menghadiri pesta kelulusan Yelin. Kamu juga bisa menghabiskan waktu bersama orang tua. Kamu melihat waktu, sebentar lagi Li Xiaona akan selesai kelas. Kamu mengemudi pergi menuju Universitas Modu. Sesampainya di depan gerbang sekolah, Li Xiaona sudah menunggumu. Guanyi Ge, aku sudah membeli tiketnya. Di bioskop Qianda. Hehe, ayo berangkat. Sesampainya di bioskop. Saat Li Xiaona mengambil tiket, kamu pergi ke area makanan ringan. Penjual itu melihatmu datang dan matanya berbinar, langsung berkata dengan antusias. Kakak kecil yang tampan ini, mau beli apa? Beri aku selembar popcorn. Yang besar ya. Penjual itu mengisi popcorn sampai penuh dan memberikannya kepadamu. Dia menatapmu dengan wajah merona dan berkata, Kakak, sendirian saja? Aku pulang jam 9. Kalau kamu tidak keberatan, kita bisa minum bersama. Kamu menggigil. Kak, apa kamu tidak bercermin dulu sebelum keluar rumah? Kamu mengambil popcorn dan melarikan diri. Li Xiaona melihatmu berlari dengan selembar popcorn dan bertanya dengan bingung. Guanyi Ge? Kenapa kamu lari? Sampai berkeringat begini. Ini tisu. Cepat lab. Kamu mengambil tisu dan menyeka keringatmu. Kamu tidak mungkin mengatakan bahwa kamu melarikan diri karena diganggu oleh seorang wanita tua kan? Itu akan sangat memalukan. Jadi kamu membuat kebohongan yang tidak berbahaya. Xiaona, aku takut terlambat untuk pemutaran film, jadi aku berlari cepat kembali. Kalian menonton film yang menguras air mata. Setelah menonton film, Li Xiaona menangis terseduh-seduh. Dia memegang lenganmu dan terus menyeka air matanya. Kamu juga terus menghibur Xiaona. Ayo kita makan. Perutku sudah mulai protes. Kamu juga harus makan sesuatu. Kalau tidak, dari mana kamu punya tenaga untuk terus menangis? Li Xiaona berhenti menangis dan tertawa. Mana ada orang yang menghibur seperti itu? Tidak disangka kamu adalah seorang pria yang lugas. Kalian tidak pergi terlalu jauh, hanya mencari restoran barbeque di Qianda untuk makan. Guanyi Ge, terima kasih sudah menemaniku menonton film hari ini. Sebagai ungkapan terima kasih, aku membuatkan barbeque untukmu. Coba cicipi. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Loh, kamu menerima barbeque yang sudah digulung dan mencicipinya, melihat wajah di seberang yang tersenyum sampai matanya menyipit. Li Xiaona mengangguk dengan serius dan memuji. Xiaona, ini sangat enak. Daging sapi yang segar dan berair, sayuran yang renyah, ditambah irisan bawang putih. Benar-benar nikmat. Biasanya gadis-gadis tidak suka menambahkan irisan bawang putih. Kenapa kamu suka menambahkannya? Melihatmu selesai makan,
Li Xiaona berkata dengan gembira, aku juga melihatnya di internet. Bukankah ada pepatah yang mengatakan, makan daging tanpa bawang putih, aromanya berkurang setengah? Kemudian aku mencoba dan ternyata benar. Hanya saja setelah makan. Bau mulutnya agak kuat, hehe. Kalian nikmati makanannya perlahan-lahan. Selama itu, Li Xiaona juga menceritakan banyak hal menarik tentang kehidupan. Kamu mendengarkan dengan tenang, sesekali menyela dengan beberapa kalimat. Xiaona, kamu makan dulu, aku mau ke toilet sebentar. Aku akan segera kembali, katamu. Tepat ketika kamu berdiri dan bersiap untuk pergi. Li Xiaona menghentikanmu, Kak Guanyi, tunggu sebentar. Li Xiaona mencari-cari di dalam tasnya. Mengeluarkan sebungkus tisu dan memberikannya kepadamu. Melihat tisu yang diberikan, kamu tampak bingung. Apa artinya ini? Aku hanya mau ke toilet, kenapa memberiku tisu? Setelah terdiam selama 3 detik, kalian berdua menyadarinya. Kamu menatap Li Xiaona dengan ekspresi aneh, wajahnya malu. Dan semerah apel. Kamu menerima tisu itu dan mengucapkan terima kasih. Kak Guanyi, jangan salah paham. Aku hanya berpikir. Kamu mungkin akan mengeringkan tanganmu setelah mencuci tangan. Tidak ada maksud lain. Jangan terlalu dipikirkan. Li Xiaona saat ini ingin sekali mencari lubang di tanah untuk bersembunyi. Terlalu memalukan. Kenapa dia melakukan hal sebodoh itu? Jika teman sekamarnya tahu, dia pasti akan ditertawakan sampai mati. Sangat memalukan. Melihat penjelasan Li Xiaona yang berusaha menutupi, kamu tersenyum dan berbalik pergi ke toilet. Adik kelas ini benar-benar sangat lucu. Kamu merapikan pakaianmu di toilet. Dan pergi ke kasir untuk membayar. Saat kembali, kamu melihat seorang wanita dengan wajah cantik dan berpakaian modis. Berdiri di samping Li Xiaona. Sepertinya mereka berdua sedang bertengkar. Kamu segera menghampiri. Menatap Li Xiaona yang tampak marah dan bertanya, Xiaona, apa yang terjadi? Li Xiaona menjelaskan kejadiannya dengan nada sedih. Ternyata wanita ini adalah teman SMA Li Xiaona, Mu Tong. Saat SMA, Mu Tong menyukai seorang pria bernama Zheng Buyan. Namun Zheng Buyan malah menyatakan cintanya pada Li Xiaona, tetapi Li Xiaona menolaknya. Mu Tong juga menyatakan cintanya pada Zheng Buyan, tetapi juga ditolak. Mu Tong merasa terhina. Sejak saat itu, dia selalu menargetkan dan mencemarkan nama baik Li Xiaona. Hari ini, dia bertemu Li Xiaona dan datang untuk mencari masalah. Setelah mendengar penjelasan Li Xiaona, kamu menatap Mu Tong dengan aneh. Gadis ini cukup cantik. Tapi jalan pikirannya sangat aneh. Oh, Li Xiaona. Ini pacarmu ya? Menurutku dia tidak terlalu bagus. Jauh lebih buruk daripada kakak Buyan. Kakak Buyan tidak hanya tampan, tetapi juga pewaris grup Zheng. Seleramu masih sama buruknya seperti dulu. Melihat kedatanganmu, Mu Tong berbicara dengan sinis. Li Xiaona langsung marah mendengar ejekan Mu Tong. Dia bergegas maju dan membantah, kau boleh menghinaku, tapi tidak boleh menghina kakak Guanyiku. Dalam hatiku, kakak Guanyi adalah yang terbaik, tidak ada yang bisa menandinginya. Oh, kasihan. Dia bahkan melindunginya. Li Xiaona, kau benar-benar pandai berpura-pura. Setiap hari kau berpura-pura imut dan menyedihkan, apa kau tidak lelah? Seperti yang dikatakan Selir Hua. Dia bersikap dibuat-buat pada semua orang. Sebaiknya kau meminta maaf pada Xiaona, atau kau akan menyesal. Kau berkata dengan dingin, meminta maaf padanya, lelucon. Orang yang bisa bersama jalang seperti Li Xiaona, kau juga bukan orang baik. Kalian berdua pasangan anjing. Kalian benar-benar pasangan yang serasi. Haha, Mu Tong melihatmu membela Li Xiaona. Kecemburuannya di hatinya semakin kuat. Sebuah tamparan mendarat di wajah Mu Tong. Mu Tong memegangi wajahnya, dengan ekspresi tidak percaya. Li Xiaona, kau jalang berani memukulku. Setelah menyadarinya, dia menyerbu ke arah Li Xiaona seperti orang gila. Kau jalang kecil. Kau berani memukulku? Aku akan bertarung denganmu, kau terpana melihat adegan tadi. Kau tidak menyangka Li Xiaona memiliki sisi liar seperti itu. Melihat Mu Tong menyerbu ke arah Li Xiaona, kau dengan cepat menghalangi jalannya. Pada saat ini, petugas keamanan mal juga tiba dan memisahkan mereka. Melihat orang-orang yang berkerumun, Li Xiaona menatapmu dengan menyesal, dan kau membalas dengan tatapan meyakinkan. Melihat kedatangan petugas keamanan, Mu Tong tahu bahwa dia tidak mungkin membalas dendam tamparan hari ini. Dia mengucapkan kata-kata kasar dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Li Xiaona menundukkan kepalanya, mengikutimu ke mobil. Dia merasa telah meninggalkan kesan buruk padamu hari ini. Khawatir kamu tidak akan memperhatikannya lagi nanti. Melihat Li Xiaona yang hampir membenamkan kepalanya di kursi mobil, kamu merasa geli. Tadi begitu gagah berani, kenapa sekarang jadi seperti burung puyuh? Guanyi Ge. Apa aku seharusnya tidak bertindak? Tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya. Tidak apa-apa jika dia menghinaku. Tapi dia bilang kamu tidak becus, Guanyi Ge. Dalam hatiku, kamu adalah yang terbaik. Mungkin setelah ini kamu tidak akan memperhatikanku lagi. Aku tetap ingin memberitahumu, aku menyukaimu.
Sejak pertemuan pertama. Saat itu aku ingin menyatakan perasaanku padamu, tapi kemudian aku tahu kamu sudah punya pacar.